Prabowo resmikan kawasan ekonomi khusus Sanur dan Bali International Hospital. Respon Kementerian Kelautan dan Perikanan soal pendangkalan di Pulau Enggano. Penangkapan 14 pelaku pencabulan anak di bawah umur. Kapolri lakukan groundbreaking 24 SPPG di Jawa Tengah. Wapres dukung penguatan program pemberdayaan PNM Mekar. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Baik pasti. Harus baik ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan ekonomi, perpolitikan, dan juga berita hiburan lainnya. Dan tidak lupa juga kita akan menghadirkan beberapa peristiwa, dan kalau kita ketahui memang ada pemberitaan yang kurang mengenakan hati dan juga sangat menyayat hati, di mana ada peristiwa terkait dengan pencabulan kepada anak di bawah umur. Ini juga sangat sedih sekali, mudah-mudahan kedepannya ini ada langkah dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak terkait maksud kami untuk membantu para korban untuk diberikan perlindungan yang berlebih. Betul, dan memang kalau kita ketahui bahwasanya ada 14 pelaku yang akhirnya ditangkap, pastinya kita berharap bahwasanya anak-anak Indonesia lebih ditingkatkan lagi soal perlindungan. Amin. Dan tentunya pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur dan juga Bali International Hospital di Denpasar, Bali pada Rabu sore. Dan dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian ini merupakan terobosan dalam sejarah Republik Indonesia yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf internasional. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur dan Bali International Hospital di Denpasar, Bali. Presiden Prabowo mengatakan peresmian tersebut merupakan terobosan dalam sejarah Indonesia yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf internasional. Prabowo mengaku banyaknya warga negara Indonesia yang melakukan pengobatan di luar negeri sehingga mengakibatkan pengeluaran devisa yang sangat besar. Oleh karena itu, dengan inisiatif ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik yang tak kalah dengan negara-negara luar. Pertama-tama juga, saya ingin juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas semua pihak yang telah merintis pembangunan kawasan ekonomi khusus ini yang diperuntukkan untuk kesehatan. Saya kira ini adalah suatu terobosan yang pertama kali di Republik kita mencanangkan atau membuat suatu kawasan ekonomi khusus yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf dunia, bertaraf internasional. Kita tadi sudah diberitahu bahwa begitu banyak warga negara Indonesia yang mencari pengobatan di luar negeri, yang mengakibatkan juga pengeluaran devisa kita yang sangat besar. Dengan inisiatif ini, kita bisa memberi pelayanan kesehatan yang tidak kalah dengan yang terbaik di dunia. Karena itu, sekali lagi, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi saya atas pekerjaan besar ini. Dari Denpasar, Bali, Farizal, Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga meninjau langsung kebun kopi Kalisat Jampit sekaligus berdialog dengan para petani kopi setempat untuk menyerap aspirasi mereka. Kunjungan ini pemirsa menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sektor pertanian, khususnya komoditas kopi. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimulai dengan meninjau proses pemetikan dan sortasi biji kopi di kebun kopi Kalisat Jampit. Ia mengamati secara langsung bagaimana kopi-kopi berkualitas dipilih dan diproses. Sebagai bagian dari upaya menjaga standar mutu produk kopi Indonesia, Wapres Gibran juga turut memetik kopi langsung dari kebunnya bersama para petani kopi. Gibran juga sempat berdialog akrab dengan 10 petani kopi yang secara terbuka menyampaikan berbagai kendala dan harapan mereka terkait budidaya kopi. Isu-isu seperti harga jual, akses modal, hingga teknologi pertanian menjadi fokus diskusi. Tadi sudah disampaikan masalah pupuk, masalah harga, dan lain-lain. Saya kira ini permasalahannya sama seperti beras dan tebu. Masalah pupuk, masalah bibit, pengairan, mekanisasi, ini nanti akan segera kita tindak lanjuti, Bapak Ibu nggih. Kalau saya lihat kan Bapak Ibu sudah belasan tahun, puluhan tahun di sini ya. Saya kira di tiap tahun pasti ada peningkatan. Ada peningkatan Bapak Ibu? Pasti ada peningkatan. Nah ini tadi saya sudah lihat roadmap-nya dan saya kira ini menuju ke arah yang lebih baik lagi, dan nanti insya Allah juga kesejahteraan petani pasti akan meningkat juga. Tapi saya titip itu tadi aja Bapak Ibu, peningkatan produktivitas dan kualitas. Jadi harga antara green bean sama cair ini kan luar biasa ya, jadi harus kita dorong terus. Selama kunjungannya, Wapres Gibran juga secara simbolis menyerahkan bantuan kepada masyarakat petani. Bantuan tersebut meliputi 500 paket sembako dan 50 ekor kambing yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat di sekitar kebun kopi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan dukungan langsung kepada para petani. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PN 4 Palmco turut menjelaskan program penting yaitu Project Management Office atau PMO Kopi Nusantara kepada Wakil Presiden. Program ini bertujuan untuk mengembalikan kejayaan kopi Jawa sebagai salah satu kopi terbaik dunia dan secara khusus meningkatkan kesejahteraan para petani kopi lokal. Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi industri kopi Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto yang juga responsif dalam menangani permasalahan tambang di Raja Ampat. Dan sengketa 4 pulau Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, DPR RI menilai langkah tersebut tepat dengan penanganan yang cepat dan juga akuntabel. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai respon positif yang dinilai cepat dalam menangani berbagai persoalan yang ada di Indonesia. Salah satunya yakni langkah cepat pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pencabutan izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat. Selain itu, Prabowo juga turut mengambil alih dalam menentukan kepemilikan 4 pulau sengketa yang diperebutkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPR Puan Maharani yang menyebut kinerja pemerintah yang cepat, tepat, dan akuntabel menyelesaikan persoalan. Puan mengatakan, tindakan itu menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan hal yang bermanfaat kepada masyarakat Indonesia. DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sehingga tidak berlarut-larut. Kehadiran negara yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah yang cepat, tepat,
dan akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua. Dari Jakarta, Suliandri, Ahmad Amin, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga mengatakan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia ini merupakan langkah yang juga sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dan Indonesia konsisten dalam mendorong perdamaian global melalui diplomasi. Kita semua menyaksikan tentang bagaimana komitmen Indonesia sejak awal. Ketua MPR Ahmad Muzani mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam acara St. Petersburg International Economic Forum atau SPIF 2025 di Rusia pada beberapa waktu lalu. Muzani mengatakan pernyataan Presiden dalam forum tersebut sudah tepat dengan mencerminkan semangat politik luar negeri yang bersahabat dan inklusif. Dirinya juga menilai posisi politik luar negeri yang dimainkan Prabowo berhasil menunjukkan wibawa baru di mata dunia. Ia menyebut prinsip bebas aktif berarti Indonesia tidak memihak pada salah satu blok kekuatan global, melainkan terus mengupayakan dialog dan keterlibatan dalam upaya perdamaian. Kalau kita perhatikan pidato Presiden Prabowo di St. Petersburg, di forum ekonomi itu, dan kita semua menyaksikan tentang bagaimana komitmen Indonesia sejak awal, saya kira posisi dan keputusan Indonesia di bawah pemerintah Presiden Prabowo dalam kerutan perang antara Israel dan Iran ini dari kacamata posisi politik luar negeri kita sudah pas dan sudah benar, yakni menempatkan diri sebagai negara yang non-blok dan bebas aktif. Bebas aktif itu artinya terus mengupayakan dialog, terlibat dalam semua etape perdamaian dunia, dan terus mengikuti perkembangan ini sehingga kita tidak memblok dalam salah satu blok. Karena itu apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo seperti yang dipidatokan dalam pidatonya di forum ekonomi tersebut, pandangan kami adalah posisi yang sudah benar, sesuai dengan semangat politik luar negeri bebas aktif, politik luar negeri yang dalam bahasa beliau, satu kawan terlalu sedikit, 1000 musuh terlalu banyak. Dalam bahasa sederhananya seperti itu. Karena itu kita sekarang merasa bahwa posisi politik luar negeri yang dimainkan oleh Presiden Prabowo dalam kancah internasional semakin berwibawa, semakin kinclong, dan kita sebagai bangsa besar semakin bangga posisinya sebagai bangsa yang diperhitungkan dalam setiap upaya untuk mencapai perdamaian. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini mengatakan bahwa terkait dengan program Sekolah Rakyat tahun ini siap akan dilaksanakan pada 100 titik dengan kapasitas lebih dari 9.700 keluarga penerima manfaat atau KPM. Dan dari Mensos menargetkan tahap pertama akan dimulai dengan masa orientasi pada 14 Juli 2025. Usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat tahun ini siap dilaksanakan pada 100 titik dengan kapasitas lebih dari 9.700 keluarga penerima manfaat atau KPM. Ia menargetkan tahap pertama akan dimulai dengan masa orientasi pada 14 Juli 2025. Selain tahap pertama, Kemensos juga merencanakan tahap lanjutan di 100 titik tambahan yang dimana akan dimanfaatkan gedung-gedung milik Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Gus Ipul menambahkan, masa orientasi akan berlangsung selama 2 hingga 3 bulan sebelum masuk ke fase pembelajaran. Proses belajar mengajar akan dimulai sambil berjalan sesuai kesiapan di lapangan. Tadi lapor kepada Presiden tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun ini, di mana 100 titik dengan kapasitas 9.700 lebih siswa itu sudah siap dilaksanakan. Insya Allah bulan Juli tanggal 14 mulai masa orientasi. Kemudian juga kami laporkan rencana tahap kedua di tahun ini pula 100 titik dengan menggunakan gedung-gedung
milik Kemenaker. Alhamdulillah semuanya juga lancar dan insya Allah nanti kalau memang memungkinkan akan digabung sekalian sehingga kapasitas siswa itu insya Allah lebih dari 20.000. 25 perombel, 25 orang. Dari satu rombongan belajar 25 orang. Ada yang 2, ada yang 4. Tergantung kapasitas sekolahnya. Nanti kan akan pindah kepada sekolah rakyat yang sudah akan dibangun tahun ini. Nah ini sekarang semua dalam proses. Nah pada saatnya nanti kami akan mohon ke Presiden untuk memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah dan juga kepada para guru. Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh program ini termasuk rencananya untuk memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah dan guru yang terlibat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding ini menyampaikan bahwa saat ini ada 600.000 peluang kerja global untuk perawat, caregiver, dan juga tenaga kesehatan lainnya. Dan hal ini dinilai sebagai momen strategis untuk memanfaatkan bonus demografi lewat jalur legal dan juga profesional. Hal ini disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding pada kuliah umum di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta pada 24 Juni 2025. Kuliah umum tersebut mengangkat tema menapak karir global, peluang, tantangan, dan strategi sukses tenaga kesehatan di luar negeri. Menteri Karding menyampaikan bahwa saat ini ada 600.000 peluang kerja global untuk perawat, caregiver, dan tenaga kesehatan lainnya. Lebih dari sekedar penempatan kerja, hal ini dinilai sebagai investasi SDM. Bekerja ke luar negeri harus dimaknai sebagai transfer of skill and knowledge agar saat kembali, pekerja membawa nilai tambah bagi bangsa. Kita ini sedang yang disebut bonus demografi. Oleh karena itu, salah satu cara terbaik untuk menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia adalah isilah 600.000 khusus nurse itu dengan baik. Yang penting Anda berangkat sesuai dengan mekanisme yang ada, punya paspor, punya izin, punya visa kerja, punya sertifikasi, aman. Pemerintah mendorong pembentukan Migrant Care Center di berbagai daerah sebagai pusat pelatihan, sertifikasi, informasi, dan dokumen disiapkan secara terintegritas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kabar baik bagi para penerima bantuan subsidi atau UPAH 2025, pemerintah memastikan tidak ada potongan dalam penyaluran bantuan tersebut. Dan dari pekerja ini akan menerima penuh dana sebesar 600.000 sesuai dengan alokasi. BSU tahun 2025 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan. Menteri Ketenagakerjaan Yasserli menegaskan bahwa bantuan BSU disalurkan secara utuh. Jumlah yang diterima pekerja sama persis dengan yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan untuk program tersebut. BSU diberikan sebesar Rp300.000 untuk bulan Juni dan Juli yang disalurkan sekaligus. Dengan demikian, setiap pekerja buruh menerima bantuan sebesar Rp600.000. Pemerintah telah menyiapkan total anggaran sebesar 10,72 triliun dari APBN 2025. Bantuan ini ditujukan kepada sekitar 17,3 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Yasserli menekankan bahwa penyaluran bantuan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, proses verifikasi dan validasi data calon penerima dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh. BSU tahun 2025 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per pekerja atau buruh yang diberikan untuk 2 bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga total yang akan diterima oleh per pekerja per buruh sebesar Rp600.000. Adapun persyaratan penerima BSU adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. 2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan
dengan status keaktifan sampai dengan April 2025. Kementerian Ketenagakerjaan saat ini juga sedang melakukan verifikasi lanjutan untuk penyaluran BSU tahap kedua. Data dari BPJS Ketenagakerjaan telah mencatat sebanyak 4.535.422 calon penerima yang akan diproses dalam tahap berikutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terbang ke kota Brasilia atau Brasil untuk menghadiri sekaligus menjadi pembicara dalam Bridge Urbanization Forum. Dan forum bergengsi ini pemirsa membahas tantangan serta solusi konkret terkait urbanisasi berkelanjutan di negara-negara anggota BRICS. Dalam forum tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyuarakan isu-isu strategis yang menjadi perhatian global seperti ketimpangan sosial, akses terhadap perumahan yang layak, peningkatan layanan perkotaan, serta kesiapsiagaan kota menghadapi dampak perubahan iklim. BRICS Urbanization Forum bukan sekedar forum diskusi, melainkan juga menjadi bagian penting dari rangkaian menuju konferensi perubahan iklim COP30 yang akan digelar di Belém, Brasil. Kehadiran AHY di forum ini mempertegas komitmen Indonesia dalam memainkan peran aktif di panggung internasional, khususnya dalam isu pembangunan kota masa depan yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Dalam forum yang mempertemukan para menteri dan delegasi dari negara-negara anggota BRICS, Menko AHY menekankan pentingnya kerjasama global dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan perubahan iklim. This marks Indonesia's first participation in the BRICS Urbanization Forum since joining the group. As the world's fourth most populous nation and a pivotal country in Southeast Asia, a region of dynamic growth, we bring both weight and hope to our shared pursuit of global prosperity and sustainability. Today we gather as representatives of diverse nations, yet united by a single conviction. The future of our people will be shaped in our cities. President Prabowo Subianto has placed that conviction at the core of Indonesia's development agenda. Like many of you, we face the twin pressures of rapid urbanization and escalating climate risk. Dalam kesempatan itu, Menko AHY juga mendorong kolaborasi antar negara anggota BRICS untuk saling berbagi inovasi dan keunggulan masing-masing dalam mengelola urbanisasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Julhas ini melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Desa Merah Putih Ceria Sembako di Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 24 Juni 2025. Agenda ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat pembentukan koperasi desa di seluruh Indonesia. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor pada Senin 23 Juni lalu. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih ini menargetkan penyelesaian pembentukan seluruh Kopdes dalam waktu 1,5 bulan. Melihat secara langsung operasional Kopdes Merah Putih Ceria Sembako, Zulhas pun menilai sistem operasional koperasi tersebut telah berjalan dengan baik. Zulhas menambahkan, Kopdes Merah Putih Ceria Sembako di Cileunyi Wetan telah menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari beras, sembako harian, hingga tabung gas LPG tersedia di koperasi ini. Untuk mendukung distribusi, koperasi sudah memiliki kendaraan truk khusus pengangkut logistik. Selain menjual sembako, koperasi ini juga memberikan layanan pengiriman yang cukup beragam. Masyarakat dapat mengirim surat, dokumen, barang, dan paket melalui koperasi. Bahkan layanan belanja online marketplace juga tersedia untuk memudahkan warga setempat. Ketua Umum PAN ini menyatakan bahwa jika kebutuhan distribusi meningkat, koperasi dapat memanfaatkan dana pinjaman untuk membeli kendaraan tambahan. Tegasnya, kunjungan ini sebagai bentuk semangat pemerintah dalam memperkuat koperasi desa sebagai tulang punggung distribusi pangan yang murah, merata, dan berdaulat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai berhasil dievakuasi dari kawasan Iran ke Azerbaijan, 11 warga negara Indonesia tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dengan menggunakan penerbangan komersial Turkish Airlines dari Istanbul, Turki. Meskipun demikian pemirsa, 18 WNI dalam gelombang pertama ini masih belum kembali ke Indonesia
buntut penutupan ruang udara di sejumlah negara Timur Tengah. Pemerintah berhasil memulangkan 11 warga negara Indonesia yang sebelumnya berhasil dari Iran melalui perbatasan dengan Azerbaijan beberapa waktu lalu. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri mengungkapkan, gelombang pertama pemulangan yang semula 29 menjadi 11 orang. Adapun 18 orang lainnya masih dalam tahap menunggu, dikarenakan kebijakan penutupan ruang udara internasional di sejumlah negara Timur Tengah. Para WNI yang berhasil dipulangkan ke Indonesia ini relatif didominasi oleh kaum pelajar di beberapa kota negara Iran. Usai tiba di tanah air, para WNI ini akan diarahkan ke kantor penghubung provinsi agar dapat tiba ke daerah asal masing-masing. Nantinya sebagian WNI yang belum pulang ke tanah air pada gelombang pertama masih dalam tahap menunggu kebijakan dari layanan penerbangan setempat. Sama halnya terhadap kepulangan gelombang kedua dan ketiga. Alhamdulillah tadi kurang lebih pukul 17.35 ya, dari 97 orang yang sudah kita evakuasi, 11 orang ya sudah tiba di Jakarta ya. Mereka berasal dari 2 provinsi ya, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur ya. Alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat, meskipun kita tahu perjalanan yang ditempuh oleh saudara-saudara kita sangat panjang ya. Sejak tanggal 20 yang lalu mereka sudah kita keluarkan dari Iran. Beberapa hari mereka menunggu di Baku ya, untuk menunggu penjadwalan penerbangan ke Jakarta, ke Indonesia. Dan teman-teman seperti pahami ya, sejak serangan konflik terjadi, khususnya pada saat Amerika Serikat juga melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran, kita menerima informasi dari berbagai media dan juga laporan dari perwakilan kita di kawasan Timur Tengah, khususnya di kawasan Teluk, bahwa sudah terjadi tadi malam ya beberapa gangguan penerbangan, disrupsi terhadap penerbangan internasional. Dari Tangerang, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Simpo TV. Pemirsa, Prabowo resmi tekan impres pembangunan Pulau Enggano. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani instruksi Presiden atau Impres percepatan pembangunan di Pulau Enggano, Kepulauan Riau. Presiden Prabowo Subianto juga berharap instruksi Presiden ini dapat mendorong pembangunan di pulau yang tengah terisolasi tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto membahas persoalan ribuan warga Pulau Enggano yang kini terisolasi. Hal ini diketahui melalui postingan akun media sosial Instagram milik Wakil Ketua DPR Dasko yang terlihat Presiden Prabowo menandatangani instruksi Presiden atau Impres percepatan pembangunan di Pulau Enggano. Dalam video tersebut, Presiden Prabowo berharap instruksi Presiden ini dapat mendorong pembangunan di pulau yang tengah terisolasi. Prabowo juga memastikan pemerintah akan terus hadir dalam memberikan bantuan. Adapun yang turut mendampingi Presiden Prabowo yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat, kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Enggano. Sekarang ini saya tanda tangan Impres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menanggapi terkait ribuan warga Pulau Enggano yang kini terisolasi akibat alur pelabuhan yang dangkal.
Dalam hal ini, pemirsa, Dasko mengatakan pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebanyak 4.000 warga Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, kini terisolasi akibat alur pelabuhan yang juga dangkal. Pendangkalan tersebut menjadi penyebab utama terganggunya arus keluar masuk logistik dan penumpang. Bahkan, kondisi ini juga membuat warga kehilangan penghasilan karena pisang sebagai komoditas utama tidak bisa dijual. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pihaknya akan melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun Dasko menyebut saat ini PT Pelindo tengah melakukan pengerukan pendangkalan pelabuhan. Baik, tanggapan untuk Pulau Enggano berbarengan dengan masalah sengketa 4 pulau di Sumatera dan Aceh kemarin. Ketua DPR dan saya diminta kami berkomunikasi dengan Presiden untuk Pulau Enggano, penyelesaian yang dilakukan dengan komunikasi sementara masih dilakukan oleh Pelindo untuk pengerukan pendangkalan pelabuhan. Namun hari ini DPR, dalam hal ini saya sudah diminta oleh Mbak Puan untuk mewakili DPR, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah untuk penyelesaian tuntas masalah Enggano. Mudah-mudahan pada hari ini semua langkah-langkah yang akan diambil dituntaskan dalam rapat koordinasi pada hari ini. Terima kasih. Di Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera membantu masyarakat yang juga terjebak di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, karena ini terjadi pendangkalan. Adapun pemerintah saat ini, pemirsa, akan mengerahkan bantuan berupa kapal guna membantu masyarakat yang terjebak. Selain itu, pemerintah juga akan membangun kampung nelayan guna mengatasi permasalahan tersebut. Masyarakat yang berada di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu telah terisolir dari daratan luas Pulau Sumatera. Hal itu akibat pendangkalan alur di dermaga Pulau Baai, Kota Bengkulu. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan segera membantu masyarakat sekitar dengan mengarahkan kapal milik KKP guna mengevakuasi warga di Pulau Enggano ke Bengkulu. Nantinya, guna mengantisipasi hal itu, Kementerian KKP telah berkomunikasi dengan Gubernur Bengkulu akan membangun kampung nelayan dengan fasilitas dermaga. Selain itu, fasilitas lainnya seperti pabrik es guna membantu aktivitas warga sekitar. Yang pertama tentu kita akan bantu akses, ya. Artinya kita punya kapal yang kita akan bantu akses dari Pulau Enggano itu ke Bengkulu. Yang kedua, kemarin kita sudah bicara dengan Pak Gubernur juga di sana untuk kemudian kita akan bangun kampung nelayan. Jadi dengan bangun kampung nelayan itu nanti kita bangun dermaga di situ. Kemudian kalau ada dermaga tentu kan kapalnya kan bisa menyandar juga ya. Lalu kemudian kita akan bangun cold storage dan kemudian kita akan bangun pabrik es gitu. Itu efektifnya sementara atau sampai permanen? Dari Jakarta, Max, juru kamera, Asisul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar rapat kerja bersama dengan pemerintah terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP pada pekan depan mendatang. Hal ini menindaklanjuti pemerintah yang telah merampungkan dan menandatangani daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU KUHP. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa pihaknya akan menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pekan depan. Rapat tersebut dalam rangka menindaklanjuti yang telah dirampungkan dan ditandatangani oleh pemerintah terkait DIM RUU KUHP. Namun Dasko mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti pasal-pasal apa saja yang tercantum dalam DIM RUU KUHP. Nantinya pembahasan itu akan digelar secara transparan dan terbuka, sekaligus ditampilkan melalui website yang akan disediakan. Kendati demikian, dirinya juga menyebut DPR tidak akan memaksakan penyelesaian RUU KUHP secara tiba-tiba. Pihak DPR sudah melakukan partisipasi publik, mendengar pendapat dari masyarakat dengan bahan yang sudah cukup dikumpulkan. Pihak pemerintah dalam menyusun DIM itu juga kemudian minta partisipasi publik dan alhamdulillah sudah selesai. Nah, DIM yang sudah disepakati pemerintah kemungkinan besar minggu ini sudah dikirim. Dan insya Allah minggu depan akan mulai raker antara pemerintah dan DPR dan akan memulai pembahasan
undang-undang. Pasal-pasal apa aja Pak yang krusial Pak? Saya nggak terlalu hafal pasal-pasal yang krusial, tapi nanti bisa dilihat karena pembahasannya transparan terbuka dan juga kita sudah minta setiap perkembangan ditampilkan di web yang disediakan untuk itu. Dan bahkan masa reses pun masih membuka masukan publik kemarin itu ya Pak? Masa reses kita minta tetap memberikan waktu untuk publik memberikan masukan. Nah itu tapi ditargetkan memang selesai di akhir 2025 ini sehingga bareng sama KUHP yang baru Pak atau gimana Pak? Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan itu kalau lancar ya bisa coba. Jadi kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati. Perlu diketahui pemerintah secara resmi menandatangani terkait naskah daftar inventarisasi masalah revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana. Penandatanganan naskah di Menkuhap dilakukan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Wakil Mensesnek Bambang Eko Suharyanto. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani menanggapi surat atau nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta yang berisikan catatan penyelenggaraan Haji 2025. Dan dari Puan mengatakan pihaknya akan membuka peluang membentuk panitia khusus haji guna mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2025. Pemerintah Arab Saudi melayangkan nota diplomatik ke pemerintah Indonesia yang berisi 5 catatan penting terkait penyelenggaraan haji 2025. Nota tersebut dikirimkan melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta dan secara resmi telah diterima oleh Kementerian Luar Negeri pada 16 Juni lalu. Merespon hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan persoalan itu telah diselesaikan antar kedua negara. Kendati demikian, Puan menekankan evaluasi haji tetap diperlukan untuk perbaikan di musim yang akan datang. 5 poin nota tersebut itu sudah lama, sudah diselesaikan oleh pemerintah, jadi saat kemudian pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai. Namun memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain. Nanti ini hari ini baru kita buka masa sidangnya. Kita akan mendapatkan laporan, kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi 8. Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji. Dari Jakarta, Fahrizal Dafariskiano, Simpo TV melaporkan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana terus mensosialisasikan surat edaran terkait kesiapan menyambut libur sekolah 2025 agar pemerintah daerah, asosiasi dan juga pelaku usaha pariwisata dapat menghadirkan wisata yang aman, nyaman dan juga berkesan pada saat libur sekolah. Dan tentunya pemirsa ini menghimbau pemerintah daerah untuk menerapkan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan juga kelestarian lingkungan. Menteri Pariwisata dalam rapat koordinasi libur sekolah 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual pada Senin 23 Juni 2025 menjelaskan bahwa periode libur sekolah atau libur kenaikan kelas merupakan salah satu momen utama peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi sektor pariwisata. Namun, intensitas pergerakan ini juga disertai dengan potensi risiko yang menuntut antisipasi yang matang dari pemerintah pusat, daerah, maupun pengelola destinasi, baik dari aspek keselamatan, antisipasi bencana alam, hingga kedisiplinan pengunjung. Dalam SE ini, Menteri Pariwisata mengimbau pemerintah daerah untuk menerapkan cleanliness, health, safety, and environmental sustainability atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Melalui surat edaran Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan saat libur sekolah 2025, kami mengimbau seluruh pengelola daya tarik wisata, pelaku usaha pariwisata, dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis guna menjamin pelayanan prima serta keamanan dan kenyamanan wisatawan. Kami berharap surat edaran beserta modul yang kami sertakan sebagai lampiran dapat menjadi rujukan operasional di masing-masing daerah, agar kesiapan destinasi dapat terjaga secara optimal.
Sosialisasi hari ini kami minta untuk menjadi langkah strategis membangun kesadaran bersama akan pentingnya penerapan standar keselamatan dan kenyamanan di setiap destinasi wisata, yang tentunya membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama Dinas Pariwisata di seluruh tingkatan dan pihak terkait lainnya sesuai tugas dan kewenangannya. Menteri Pariwisata juga mengimbau kepada pengelola daya tarik wisata untuk memberikan pelayanan prima kepada wisatawan, memastikan pelaksanaan SOP, standar keselamatan dan kesehatan kerja, standar keamanan, terutama pada wahana dengan risiko tinggi, mitigasi risiko destinasi, serta pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, Menteri Pariwisata mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan di destinasi, melakukan penilaian risiko, serta memedomani modul terkait CHSE dan kebencanaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang masa libur sekolah, Damri menyediakan diskon hingga 20% untuk perjalanan ke berbagai kota di Indonesia. Dan BUMN memastikan mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses transportasi yang aman, terjangkau dan juga merata. Menjelang masa libur sekolah, Damri memberikan kemudahan pengalaman perjalanan terjangkau, aman dan nyaman kepada masyarakat. Dalam hal ini, Damri menyediakan diskon hingga 20% untuk perjalanan ke berbagai kota di Indonesia. Tidak hanya itu, Damri juga memberikan diskon Rp50.000 untuk perjalanan antar kota antar provinsi. Dengan sejumlah ketentuan diantaranya berlaku di Pulau Sumatera dan Jawa, periode 15 Juni hingga 15 Juli 2025, serta melalui aplikasi Damri. Hal ini sebagai komitmen BUMN dalam mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, juga akses transportasi yang aman, terjangkau dan merata bagi seluruh pengguna transportasi darat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang hari jadi Bayangkara ke-79, jajaran Polsek Beringin Polresta Deli Serdang bersama ibu-ibu Bayangkari menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan tentunya kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Polri dan juga masyarakat. Pemberian sembako dalam rangka menyambut Hari Jadi Bayangkara atau Polri ke-79 diserahkan langsung oleh Kapolsek Beringin, Ibtu Muhammad Hafiz Ansari, didampingi Ketua Bayangkari Beringin Enda Hafiz, serta para kanit dan personil. Pemberian sembako selanjutnya akan diberikan kepada masyarakat di setiap desa di Wilkum Beringin melalui Babin Kamtibnas masing-masing desa. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat meningkatkan sinergitas antara Polri dan masyarakat untuk menciptakan Kamtibnas yang aman, nyaman, dan juga kondusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini resmi meluncurkan program langkah aksi kapasitas sosial mikro untuk inklusi atau LAKSMI. Hal itu dilakukan guna memperkuat pengusaha mikro perempuan di Indonesia. Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan dalam sektor usaha mikro lewat peluncuran program langkah aksi kapasitas mikro untuk inklusi atau LAKSMI. Program ini dibentuk sebagai penguatan kapasitas perempuan pelaku usaha mikro agar semakin berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan perempuan memainkan peran penting dalam kemajuan UMKM. Menurutnya saat ini 64,5% dari total UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Meski mendominasi, perempuan pelaku UMKM masih menghadapi beragam tantangan, mulai dari akses keuangan hingga keterbatasan mentor dan kapasitas manajerial. Berdasarkan data World Bank dan World Economic Forum, sekitar 740 juta perempuan di dunia belum memiliki rekening bank, serta 73% pelaku usaha perempuan mengalami kesulitan akses pada mentor bisnis. Maman mengatakan program LAKSMI hadir menjawab kesenjangan tersebut, utamanya dengan mendorong peningkatan kapasitas, pemberdayaan ekonomi, dan inklusi perempuan dalam ekosistem usaha mikro. Kementerian UMKM juga menyiapkan sejumlah dukungan lanjutan seperti penyaluran KUR ke sektor produksi, penghapusan piutang macet UMKM, hingga penguatan kewirausahaan dan sistem pendataan UMKM berbasis digital. Sektor UMKM yang disasar oleh perempuan meliputi sektor perdagangan 40%, pangan 16%,
dan manufaktur 16% serta Prakarsa ini berdasarkan data dari Prakarsa. Namun sayangnya UMKM perempuan masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan usaha, khususnya terkait akses keuangan dan kemampuan manajemen usahanya. 740 juta perempuan di dunia masih belum memiliki rekening bank yang menjadi hambatan utama dalam pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan usaha. Data ini adalah berdasarkan data World Bank tahun 2021 dan 2023, World Economic Forum tahun 2023. Salah satunya disebabkan oleh masih perlunya peningkatan kapasitas usaha dalam mengelola usahanya agar lebih memiliki nilai tambah dan memiliki daya saing di pasar. 73% perempuan memiliki keterbatasan akses mentor bisnis. Hal ini juga terlihat dari rasio persentase perusahaan dengan perempuan sebagai pemilik utama di negara berpenghasilan rendah cenderung lebih sedikit, sekitar 24% dibandingkan di negara yang berpenghasilan tinggi, yaitu 34%. Di kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Khoiri Fauzi, mengapresiasi peluncuran program tersebut. Arifah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor demi mendorong kemandirian perempuan Indonesia. Arifah memaparkan bahwa dari Januari hingga 12 Juni 2025, tercatat 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mayoritas berupa kekerasan seksual dan banyak terjadi di ranah rumah tangga. Menurutnya, akar permasalahan ini seringkali adalah masalah ekonomi. Kementerian PPPA akan menindaklanjuti peluncuran Laksmi dengan kunjungan ke wilayah-wilayah miskin ekstrim, dimulai dari Maluku Utara sebagai pilot project, guna mengakselerasi dampak program itu di tingkat akar rumput. Arifah juga menyebut pihaknya telah menetapkan program Ruang Bersama Indonesia, lanjutan dari konsep desa, kelurahan ramah anak dan perempuan, sebagai upaya menyelesaikan persoalan kekerasan di tingkat desa. Dari Januari sampai 12 Juni 2025 sudah terlaporkan, yang dilaporkan 11.850 kejadian kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Ini bukan angka yang sedikit selama 6 bulan, ini yang terlapor. Yang tidak terlapor mungkin lebih banyak lagi. Dari 11.850 ini, korban terbanyaknya adalah perempuan. Dan kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual. Lokasi kejadiannya masih di ranah rumah tangga yang paling banyak terjadi. Sumber utama dari kekerasan ini adalah ekonomi. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tidak bisa diselesaikan oleh kementerian kami sendiri. Butuh kolaborasi, butuh sinergi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan UMKM. Diketahui program ini akan dilakukan pilot project di 2 wilayah, yakni Jakarta dan Maluku Utara. Dari Jakarta akan diikuti sekitar 800 perempuan pengusaha UMKM, dan dari Maluku Utara akan diikuti sebanyak 400 perempuan pengusaha UMKM. Dari jumlah tersebut akan dilakukan pendampingan hingga menjadi usaha-usaha yang terbaik. Nantinya dari Jakarta akan keluar 50 pengusaha terbaik dan 24 dari Maluku Utara, yang nantinya akan diberikan fasilitas pembiayaan dan pemasaran produk. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Polresta Barelang, Kepulauan Riau, Senin 23 Juni 2025 menetapkan R, warga perumahan Bukit Golf Residence Kota Batam sebagai tersangka. Hal ini terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap Intan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah tersebut. Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Bitri Andrestian mengatakan selain R, pihaknya juga menetapkan M, rekan kerja Intan, sebagai tersangka kedua. Adapun kronologi penganiayaan itu terjadi ketika korban Intan lupa menutup kandang anjing peliharaan pelaku, sehingga kedua anjing peliharaannya itu berkelahi dan salah satunya terluka. Atas kejadian itu, tersangka R geram dan melakukan pemukulan terhadap Intan. Dari hasil penyidikan,
R tidak sekali dua kali memukul Intan, tetapi sejak dia bekerja mulai Juni 2024, pemukulan itu terjadi. Adapun tersangka M mengaku diperintahkan majikannya untuk memukul Intan. Tidak hanya itu, majikan R memperlakukan Intan secara tidak manusiawi. Gaji 1 tahun belum dibayarkan, sebulan korban digaji hanya 1,8 juta rupiah, adanya pemotongan gaji setiap korban melakukan kesalahan. Korban juga pernah disuruh makan kotoran hewan. Setelah ditetapkan tersangka, penyidik langsung menahan kedua tersangka. Penyidik menyita sejumlah barang bukti seperti barang bukti 1 buah raket nyamuk listrik, 1 buah ember plastik warna orange, 1 buah serokan sampah warna biru. Menurut Debbie, kondisi korban Intan yang saat ini dirawat di RS Elizabeth Kota Batam mengalami luka berat, yakni luka lebam akibat penganiayaan yang dialaminya seperti di kepala, lengan kaki, dan badannya. Rekan-rekan sekalian, bahwa dari histori pekerjaan bahwa korban ini sudah bekerja dari bulan Juni 2024 ya, sampai dengan saat ini ya. Jadi rangkaian pemukulan itu terjadi sepanjang kurun waktu dia bekerja. Dari keterangan yang kami lakukan pemeriksaan bahwa memang ada, dari keterangan korban pun ada demikian bahwa korban pernah diminta untuk makan kotoran binatang. Setiap ada kesalahan, ya, jadi korban ini setiap ada kesalahan, telat bangun, telat salah iris daging dan lain sebagainya, itu ada denda potongan berapa, gaji dan lain-lain, dan itu tercatat di buku. Ada dan buku sudah kita lakukan penyitaan, dosanya ada. Atas perbuatan tersangka dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1E dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kemenkop gandeng Dekopin untuk peluncuran Kopdes Merah Putih. Informasinya usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Kementerian Koperasi dan juga Dewan Koperasi Indonesia berkolaborasi dan bersinergi dalam acara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 dengan tema Koperasi Maju, Indonesia Adil Makmur. Tentunya pemirsa, momen ini penting untuk membangkitkan kembali gerakan koperasi agar bisa menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan tema Koperasi Maju, Indonesia Adil Makmur. Kementerian Koperasi menggandeng Dewan Koperasi Indonesia dalam mempersiapkan peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2025 bersamaan dengan peluncuran program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Dalam hal ini, Harkopnas menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali gerakan koperasi agar bisa menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dikuatkan melalui program pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Ketua Umum Dekopin, Bambang Haryadi mengatakan bahwa Harkopnas tahun ini akan bertemakan Koperasi Maju Indonesia Adil Makmur. Tema ini diangkat karena selaras dengan tujuan pemerintah yang ingin membangkitkan atau memasifkan kembali gerakan koperasi di Indonesia yang adil dan makmur. Dengan tema Koperasi Maju Indonesia Adil Makmur. Tema itu kami angkat karena kita selaras dengan tujuan pemerintah ingin membangkitkan atau memasifkan kembali gerakan koperasi di Indonesia dan adil dan makmur selaras dengan cita-cita Undang-Undang Dasar kita pasal 33 bahwa perekonomian disusun berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Kita ingin bersinergi bagaimana Hari Koperasi tersebut menjadi satu momentum awal untuk bangkitnya pergerakan koperasi di Indonesia. Dengan kolaborasi ini, diharapkan Hari Koperasi dapat menjadi satu momentum awal untuk bangkitnya pergerakan koperasi di Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, Polres Serang berhasil menangkap 14 pelaku pencabulan anak di bawah umur dalam sepekan. Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi di Kabupaten Serang, Banten. Dan tentunya pemirsa, para tersangka berusia antara 20 hingga 54 tahun. Sementara jumlah dari korban yang berhasil diungkap ini sebanyak 20 orang, yang seluruhnya merupakan anak di bawah umur, bahkan ada yang masih berusia 6 tahun. Ke-14 tersangka yang berhasil diamankan berasal dari Kecamatan Cikande, Bandung, Cikesal, Pontang, dan Pamarayan. Para tersangka berusia antara 20 hingga 54 tahun. Sementara jumlah korban yang berhasil diungkap sebanyak 20 orang, yang seluruhnya merupakan anak di bawah umur, bahkan ada yang masih berusia 6 tahun. Modus para pelaku beragam, mulai dari memberi iming-iming hingga memanfaatkan kedekatan emosional dengan korban. Sebagian besar pelaku merupakan orang yang dikenal baik oleh korban, seperti keluarga, guru, hingga teman sendiri. Ada beberapa, yang pertama mereka mengiming-imingi korban untuk awal mulanya pacaran, mengiming-imingi korban untuk menikah. Yang kedua, ada juga beberapa yang modus dengan memberikan minuman keras atau obat-obat terlarang ke korban sehingga mabuk dan dilakukanlah kekerasan seksual. Untuk rata-rata mereka orang terdekat atau seperti apa? Hampir sebagian besar korban dan tersangka kenal, baik dia sebagai keluarga terdekat, apop atau teman, pacar, dan juga keluarga itu sendiri. Akan yaitu pasal 81 ayat 1 dan 2 dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan juga mungkin saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kami dari Polres Serang, khususnya Satreskrim, untuk kasus kekerasan seksual tidak ada kata restoratif justice. Kami pastikan kasus ini sampai dengan ke pengadilan. Walaupun misalnya nanti ada perdamaian untuk kedua belah pihak, sudah jelas dalam undang-undang diatur bahwa kekerasan seksual khususnya di bawah anak di bawah umur itu harus dibawa ke pengadilan. Demikian. Keseluruhan tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 dan ayat 2, Jungto pasal 82 ayat 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dari Serang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan groundbreaking Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tingkat Polres Jajaran Polda Jawa Tengah pada Rabu 25 Juni 2025. Pembangunan SPPG ini, pemirsa, merupakan komitmen Polri yang mendukung penuh program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita. Pembangunan dapur SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain di Solo, ada 23 lokasi SPPG lainnya yang akan dibangun dan dilaksanakan groundbreaking di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan 24 SPPG Jateng ini ditargetkan dapat rampung dalam kurun waktu sekitar 3 bulan. Puluhan SPPG ini nantinya bisa memberikan manfaat sebanyak 90.717 orang dengan adanya percepatan serta kolaborasi seluruh pihak sehingga program makan bergizi gratis akan berjalan maksimal. Sehingga Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempersiapkan kualitas sumber daya manusia menghadapi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan baik dan optimal. Kita bersama-sama melaksanakan kegiatan groundbreaking untuk mendukung program makanan bergizi, di mana hari ini kita melaksanakan groundbreaking 24 SPPG. 24 SPPG ini kita harapkan bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 bulan dan bisa memberikan manfaat pada 90.717. Dan pasca nanti selesai, kemungkinan akan dilaksanakan evaluasi dan apabila prosesnya berjalan dengan baik, maka selanjutnya nanti di masing-masing Polres atau masing-masing level kabupaten akan menambah SPPG-nya.
Lebih lanjut, Jenderal Sigit juga memastikan pihaknya tidak akan berhenti membangun SPPG jika program ini berhasil. Di satu Polres akan memiliki lebih dari 1 dapur SPPG. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di usianya yang baru menginjak 15 tahun, Bumi Magani Abrar Himara berhasil mengibarkan merah putih di langit negeri Samba dengan prestasinya. Pelajar SMA YPHB Bogor ini tak hanya berhasil menembus ajang internasional, tetapi juga merebut gelar juara dunia di Gamma World MMA Championship U16 kelas 54 kg yang digelar di Sao Paulo, Brazil dari 16 hingga 22 Juni 2025. Bumi Himara adalah pelajar SMA YPHB Bogor meraih emas atau juara 1 dalam perhelatan Gamma World MMA Championship U16 kelas 54 kg yang digelar di Sao Paulo, Brazil pada 16 hingga 22 Juni 2025. Bumi tampil mengesankan, 2 lawan pertamanya ditaklukkan lewat teknik submission yang sangat cepat. Sementara di partai final, dia berhasil mengalahkan petarung asal Brazil dengan kemenangan mutlak. Namun di balik gemilangnya sorotan kemenangan, Bumi justru tak punya banyak waktu untuk menikmati pencapaiannya. Tak ada jeda panjang, tak ada pesta perayaan yang berlebihan. Karena ia sudah harus kembali ke latihan untuk persiapan laga berikutnya di Bahrain. Terpisah, Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengapresiasi capaian Bumi Magani Abrar Himara yang berhasil merebut gelar juara Gamma World MMA Championship U16 kelas 54 kg di Sao Paulo, Brazil. Dedi Arahim turut merasa bangga atas capaian yang diraih Bumi. Ia mengucapkan selamat dan apresiasi atas raihan medali emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Arahim, Wali Kota Bogor, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Ananda Bumi Magani Abrar Himara, siswa SMA YPHB Bogor, atas raihan medali emas di Gamma World MMA Championship di Sao Paulo, Brazil beberapa waktu yang lalu. Prestasi ini tentu membanggakan kita semua, membawa harum nama Kota Bogor dan Indonesia di tingkat dunia. Teruslah berprestasi, namun tetap rendah hati dan jadilah inspirasi bagi generasi muda dan kawan-kawan lainnya. Demikian, selamat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedi Rahim berpesan untuk terus rendah hati dan jadilah contoh yang baik bagi generasi muda Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, tim SAR gabungan mencapai lokasi WNA asal Brasil yang jatuh di Gunung Rinjani pada kedalaman jurang 600 meter. Dan korban ditemukan dalam kondisi tewas pada Selasa malam 24 Juni 2025. Pada Selasa 24 Juni 2025, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menjangkau posisi JDSP 27 tahun, wisatawan asal Brasil, yang dilaporkan jatuh ke arah Danau Segara Anak di sekitar Cemara Nunggal, Gunung Rinjani. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengkonfirmasi bahwa status JDSP telah meninggal. Diperkuat setelah 3 personil tim SAR menyusul turun dan memastikan kondisi korban. Jenazah kemudian langsung dibungkus untuk persiapan evakuasi. Sebanyak 7 personil melakukan flying camp atau menginap di sekitar lokasi, dengan 3 orang di anchor point kedua di kedalaman 400 meter. Sedangkan 4 orang lainnya berada di samping korban kedalaman 600 meter. Nantinya jenazah korban akan dilakukan evakuasi medis udara untuk menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Polda NTB. Pada kesempatan ini, saya akan sampaikan perkembangan operasi SAR yang dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional bersama tim SAR gabungan dalam operasi pencarian dan pertolongan terhadap pendaki atas nama Juliana DSPM, warga negara asing Brasil, di Taman Nasional Gunung Rinjani. Pada hari ini, Selasa 24 Juni 2025, dapat saya sampaikan bahwa pada pukul 16.52 WITA, 7 orang rescuer yang diturunkan telah dapat menjangkau di kedalaman 400 meter. Pukul 18.00 WITA, 1 orang rescuer dari Basarnas atas nama Hafid Hasadi berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter yang kita sebut datum point, di mana sebelumnya kita perkirakan korban
ada di posisi kedalaman 400 meter dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran turun ke bawah lagi di kedalaman 600 meter. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Proses evakuasi ini mendapat perhatian serius dan akan dipantau terus oleh Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, satu unit mobil mewah Rolls-Royce akhirnya berhasil dilelang oleh Kementerian Sosial dengan nilai yang juga mencapai lebih dari 2,5 miliar rupiah. Dan tentunya uang dari hasil lelang ini pemirsa akan digunakan untuk membangun rumah Naila, salah satu calon siswi sekolah rakyat yang tinggal di rumah tidak layak huni di atas tanah milik orang lain di Makassar, Sulawesi Selatan. Satu unit mobil mewah Rolls-Royce akhirnya berhasil dilelang oleh Kementerian Sosial dengan nilai mencapai 2,5 miliar rupiah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang melakukan penyerahan mobil kepada salah satu pengusaha pupuk dari Sidoarjo, yaitu Khairul Umam Musofa, di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional, Kemensos, Jakarta Selatan pada Selasa 24 Juni 2025. Proses lelang sebenarnya sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2019 dan 2020, namun belum berhasil terjual. Baru pada tahun ini mobil Rolls-Royce berhasil terjual melalui proses lelang yang dilakukan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Gus Ipul menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan proses ini. Sebab uang dari hasil lelang mobil ini akan digunakan untuk membangun rumah Naila, seorang calon siswi sekolah rakyat, yang secara khusus sempat disebut oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah acara karena keluarga Naila tinggal di rumah tidak layak huni di atas tanah milik orang lain di Makassar. Selain untuk membangun rumah Naila, uang hasil lelang tersebut akan digunakan untuk membangun rumah bagi para keluarga miskin ekstrim lainnya di Makassar dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan rumah tersebut. Pemerintah Kota Makassar juga telah berkomitmen untuk menyediakan lahan bagi 19 rumah lainnya yang akan dibangun oleh Kemensos. Kami sudah lapor kepada Presiden bahwa hasil lelang ini akan kita dedikasikan untuk keluarga Naila yang di Makassar itu calon siswa sekolah rakyat dan para tetangganya. Karena keluarga Naila tidak sendirian, di sekitarnya ada keluarganya yang juga memerlukan dukungan. Maka untuk kesempatan pertama ini kita kerjasama dengan pemerintah Kota Makassar untuk menyediakan rumah layak huni di mana tanahnya disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar, Pak Wali Kota, sementara pembangunannya menggunakan hasil lelang Rolls-Royce ini. Masih sisanya nanti akan dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar rumah yang baru dibangun. Hal ini menjadi bukti komitmen Kementerian Sosial untuk mengoptimalkan setiap aset negara demi tujuan kemanusiaan, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dan membangun kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya pemirsa, sebuah kapal tanker terbakar saat tengah menjalani perbaikan di galangan kapal PT Asal Spiyard Indonesia, Batu Aji Batam, Kepulauan Riau pada 24 Juni 2025. Insiden tragis ini pemirsa menyebabkan 3 pekerja meninggal dunia dan juga 4 lainnya mengalami luka bakar. Kebakaran terjadi saat kapal sedang dalam proses docking atau perbaikan rutin. Api dengan cepat membesar sehingga para pekerja yang berada di dalam kapal tidak sempat menyelamatkan diri sepenuhnya. Proses pemadaman berlangsung hingga sore hari, melibatkan tim pemadam kebakaran galangan dan aparat kepolisian. 3 korban meninggal dunia telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau untuk keperluan identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut. Ketiga korban diketahui bernama Berkat Setiawan, Gunawan, dan Hermansyah. Sementara terdapat 4 korban luka bakar yang dilarikan ke RS Mutiara Aini dan RS Graha Hermine untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian bersama tim Inafis Polresta Balerang
masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, kejadian Pulau Anambas yang dijual secara terbuka dinilai jadi momentum bersama untuk melakukan antisipasi serta menjaga kepulauan di Indonesia. Dan DPD RI ini mendorong RUU Kepulauan untuk ditindaklanjuti dan juga disikapi secara serius karena dapat melindungi Indonesia dari kejadian serupa. Penjualan Pulau Anambas tengah menjadi perhatian publik sebab diperjualbelikan atas nama pribadi. Ketua DPD RI Sultan Najamuddin menilai, peristiwa ini harus dijadikan momentum pembelajaran untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak terjadi di masa yang akan datang. Menurutnya, RUU Kepulauan yang menjadi inisiatif DPD RI sejak lama dapat menjadi prolegnas untuk segera dibahas kemajuannya. DPD RI mendorong RUU Kepulauan untuk ditindaklanjuti dan disikapi secara serius, sebab undang-undang akan menjadi pelindung hukum yang kuat bagi kepulauan-kepulauan di seluruh Indonesia. Jadi begini, itu juga penting kami sampaikan, tadi kami sampaikan di pidato kami bahwa ini momentum untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak terjadi di masa-masa yang akan datang. Ada RUU Kepulauan yang itu menjadi inisiatif dari DPD RI yang sudah cukup lama diajukan dan menjadi prolegnas ya untuk segera dibahas atau di follow up. Nah, ini momentum juga bahwa kalau RUU ini bisa disikapi dengan serius, itu juga nanti menjadi payung hukum yang sangat kuat untuk bangsa ini, untuk Indonesia, untuk negara kita agar hal serupa tidak terjadi. Karena payung hukumnya sudah jelas dimasukkan ke dalam satu undang-undang. Jadi kita mendorong untuk RUU Kepulauan dibahas bersama, ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Zuliandri, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kapolri lakukan groundbreaking 24 SPPG di Jateng. Informasinya usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan groundbreaking Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tingkat Polres jajaran Polda Jawa Tengah pada Rabu 25 Juni 2025. Tentunya pemirsa, pembangunan SPPG ini merupakan komitmen Polri yang juga mendukung penuh program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita. Pembangunan dapur SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain di Solo, ada 23 lokasi SPPG lainnya yang akan dibangun dan dilaksanakan groundbreaking di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan 24 SPPG Jateng ini ditargetkan dapat rampung dalam kurun waktu sekitar 3 bulan. Puluhan SPPG ini nantinya bisa memberikan manfaat sebanyak 90.717 orang dengan adanya percepatan serta kolaborasi seluruh pihak sehingga program makan bergizi gratis akan berjalan maksimal. Sehingga Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempersiapkan kualitas sumber daya manusia menghadapi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan baik dan optimal. Kita bersama-sama melaksanakan kegiatan groundbreaking untuk mendukung program makanan bergizi, di mana hari ini kita melaksanakan groundbreaking 24 SPPG. 24 SPPG ini kita harapkan bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 bulan dan bisa memberikan manfaat pada 90.717. Dan pasca nanti selesai, kemungkinan akan dilaksanakan evaluasi dan apabila prosesnya berjalan dengan baik, maka selanjutnya
nanti di masing-masing Polres atau masing-masing level kabupaten akan menambah SPPG-nya. Lebih lanjut, Jenderal Sigit juga memastikan pihaknya tidak akan berhenti membangun SPPG jika program ini berhasil. Di satu Polres akan memiliki lebih dari 1 dapur SPPG. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, aksi kejar-kejaran antara petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan 2 pelaku narkoba yang hendak menyelundupkan 10 kg sabu dari Malaysia ke Indonesia menggunakan sampan terjadi di perairan Asahan, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, pemirsa, 1 dari 2 pelaku bahkan nekat menceburkan diri ke laut sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Ini adalah rekaman video amatir dari petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara saat berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba beberapa waktu lalu. Ketika petugas di Tres Narkoba Polda Sumatera Utara mendapati adanya sebuah sampan yang ditumpangi 2 pria berlayar dari perbatasan Malaysia menuju Indonesia, persisnya di kawasan Sei, Kepayang Timur, Kabupaten Asahan. Hasil penyelidikan, ternyata sampan yang ditumpangi keduanya membawa 10 kg sabu yang disimpan di bagian bawah sampan. Melihat kedatangan polisi, 1 dari 2 pelaku mencoba menceburkan diri ke laut, meskipun akhirnya berhasil ditangkap. Kedua pelaku, yakni Sarjani dan Abdul Halim, merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia Indonesia, yang selama ini kerap memasok narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Jen Calvin Simanjuntak menyebut, sepanjang tahun 2025 sendiri, terdapat setidaknya 414 kasus narkotika yang berhasil diungkap di Tres Narkoba Polda Sumut, dengan total 548 tersangka yang terjadi di kawasan Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara. Dari 414 kasus tersebut terdapat setidaknya 248 kg sabu yang berhasil disita, yang sebelumnya hendak diselundupkan ke Indonesia dengan beragam modus. Khusus modus penyelundupan melalui jalur perairan, terdapat 1 pelaku berinisial GS yang diduga sebagai pengendali jaringan para pelaku yang kini berstatus buron. Polda Sumatera Utara kini juga memperketat pengawasan di jalur perairan yang berdekatan dengan Malaysia, yang selama ini kerap dijadikan sebagai pintu masuk narkoba. Para pelaku yang diduga sebagai anggota sindikat jaringan narkoba antar negara tersebut diketahui sudah sering menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut. Dari Sumatera Utara, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 orang korban selamat dalam kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi di jurang kebun kopi Desa Toboli, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada 24 Juni 2025. Insiden terjadi saat sebuah mobil minibus yang melaju dari arah utara menuju kota Palu diduga mengalami hilang kendali dan terjun ke dalam jurang sedalam kurang lebih 200 meter. Informasi kejadian tersebut diterima oleh Posar Parigi pada sekitar pukul 7:37 waktu Indonesia bagian tengah. Menanggapi laporan tersebut, tim rescue dari Posar Parigi langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Medan yang terjal dan curam mengharuskan tim mengevakuasi metode vertical rescue dengan teknik lifting. Korban bernama Kasmat Larasa, 42 tahun, warga Taweli, berhasil dievakuasi dari kedalaman sekitar 110 meter dalam keadaan selamat, meskipun mengalami patah tulang pada kaki kiri. Selanjutnya korban langsung dilarikan ke RS Anutaloko Parigi untuk penanganan medis lebih lanjut. Proses evakuasi tersebut melibatkan sejumlah unsur yang terlibat, yakni Posar Parigi, TNI AD, Polres Parigi, BPBD Kabupaten Parigi Motong, Tagana Kabupaten Parigi Motong, dan masyarakat setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebanyak 25 kepala desa dari berbagai provinsi di Indonesia diberangkatkan ke Cina untuk mengikuti program seminar On Capacity Building for Indonesian Village Heat yang juga akan berlangsung pada 26 Juni hingga 8 Juli 2025. Pelepasan peserta dilakukan langsung oleh Menteri Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di ruangan operasional kantor Kemendes PDT Jakarta pada Selasa 24 Juni 2025. Dalam arahannya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan peluang langka yang perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh para kepala desa. Ia menegaskan pentingnya pembelajaran yang mendalam selama mengikuti pelatihan di Cina.
Yandri berharap program ini dapat mengubah pola pikir dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia para kepala desa agar dapat diterapkan dalam pengembangan desa masing-masing setelah mereka kembali ke tanah air. Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini akan diisi oleh para pakar yang kompeten di bidangnya. Karena itu Yandri berharap peserta memperoleh ilmu yang berguna bagi pembangunan desa, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ia juga menekankan pentingnya membawa perubahan nyata di desa masing-masing setelah program selesai. Selain itu, Yandri mengingatkan bahwa kepala desa yang dikirim ke Cina turut membawa nama baik Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap para peserta mampu menjaga kewibawaan bangsa selama berada di luar negeri. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Indonesia dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta mendorong inovasi para kepala desa dalam menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka serta juga menghadiri acara Bazar Jakarta Kita 2025 di Cibis Park, Jakarta Selatan pada Rabu 25 Juni 2025. Dalam kegiatan ini, pemirsa, Rano Karno menyampaikan semangat kebersamaan dalam merayakan HUT Jakarta, serta fokus pemerintah provinsi dalam menyongsong HUT Kemerdekaan RI dan juga HUT Jakarta ke-500 pada tahun 2027. Acara Bazar Jakarta Kita 2025 menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-498 Kota Jakarta yang masih ramai dirayakan oleh warga. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyambut baik semangat masyarakat meski perayaan HUT Jakarta memiliki batas waktu hingga akhir bulan Juni. Rano menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah bersiap menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 yang dinilai jauh lebih besar, sekaligus menjadi pembelajaran menuju HUT Jakarta ke-500 pada tahun 2027. Selain itu, Rano juga menegaskan komitmen Pemprov Jakarta dalam mendorong perda tentang lembaga adat masyarakat Betawi yang menjadi suku guru identitas budaya di Jakarta. Ulang tahun Jakarta ini terus dirayakan oleh masyarakat, itu yang membuat kita semangat ya. Walaupun tentu pasti ada batas waktu, tapi Pak Gu bilang mungkin akhir bulan ini, kalaupun keramaian itu selesai, dia akan selesai. Sementara Jakarta sedang fokus menyambut HUT RI yang 17 Agustus. Ini kegiatan yang jauh lebih besar daripada ulang tahun Jakarta. Tapi artinya kita sedang belajar untuk mempersiapkan 2027 yang 500 tahun. Nah, ini latihan kita semua. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno ini menyampaikan kebijakan diskon sebesar 50% untuk tempat hiburan malam di Jakarta. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah provinsi kepada wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam membayar pajak daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberikan diskon hingga 50% untuk tempat hiburan malam, termasuk hotel, restoran, dan tempat kuliner. Kemudahan ini merupakan bentuk penghargaan Pemprov DKI terhadap masyarakat yang telah patuh membayar pajak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan, kebijakan ini akan dimulai pada awal Juli 2025 dan meliputi berbagai komponen dalam industri hiburan. Udah Pak Gu udah bilang loh, diskon pajak 50%. Udah di statement pada waktu kita malam itu memberikan reward kepada pembayar pajak. Dan pada teman-teman doorstop memang mulainya adalah di awal Juli. Kita tahu. Ya, termasuk makan. Ya, kalau perhotelan di situ ada hiburan pasti. Pasti komponennya adalah di hiburan. Hiburan tuh hotel, makan, minum segala macam. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia menggelar upacara sertijab atau serah terima jabatan untuk 2 satuan elit yang berada di bawah komando TNI pada Rabu pagi. Jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden diserahkan dari Maijen TNI Akirudin kepada Maijen TNI Edwin Adrian Sumanta. Sementara itu, pemirsa, jabatan Komandan Kopsus TNI diserahkan dari Maijen TNI Hendi Antariksa kepada Brigjen TNI Yuda Erlangga. Dalam upacara yang berlangsung hikmat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur,
dilakukan penandatanganan berita acara dan penyerahan tongkat komando sebagai simbol resmi pergantian pimpinan. Jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden dan Pas Pampres diserahkan dari Majen TNI Akirudin kepada Majen TNI Edwin Adrian Sumanta. Sementara jabatan Komandan Kopsus TNI diserahkan dari Majen TNI Hendi Antariksa kepada Brigjen TNI Yuda Erlangga. Selama masa jabatannya, Majen TNI Akirudin telah memimpin Pas Pampres dengan dedikasi tinggi, memastikan keamanan Presiden, Wakil Presiden, dan para tamu negara dalam berbagai agenda strategis. Tongkat kepemimpinan kini dilanjutkan oleh Majen TNI Edwin Adrian Sumanta, perwira TNI AD dengan pengalaman panjang di bidang operasi militer dan pengamanan. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ketua MPR Ahmad Muzani menanggapi perihal momen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga mencium tangan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri di acara ulang tahun istri mantan Kapolri almarhum Jenderal Hogeng Iman Meriati. Dan tentunya pemirsa, menurutnya tindakan tersebut merupakan hal yang wajar sebagai bentuk penghormatan kepada Megawati sebagai mantan pemimpin Indonesia. Sejumlah pejabat menyambangi kediaman istri mantan Kapolri almarhum Purnawirawan Hugeng Iman Meriati Ruslani di kawasan Depok, Jawa Barat pada Senin lalu. Kedatangan para pejabat ini dalam rangka bersilaturahmi sekaligus menghadiri acara ulang tahun ke-100 Meriati. Pada momen tersebut tampak terlihat suasana hangat pada saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mencium tangan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. Hal itu menuai respon positif tak terkecuali dari Ketua MPR Ahmad Muzani yang mengatakan tindakan Kapolri mencerminkan penghormatan dari yang lebih muda ke yang tua. Muzani menyebut bahwa dirinya ketika bertemu Megawati akan melakukan hal yang sama dengan mencium tangannya. Ibu Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Republik Indonesia kelima, pernah juga menjadi Wakil Presiden, Ketua Umum dari Partai Politik Pemenang Pemilu, orang yang paling senior di antara para mantan pemimpin bangsa ini. Karena itu penghormatan dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kepada Ibu Mega dalam bentuk mencium tangannya adalah sesuatu yang wajar saja, dan saya itu bentuk penghormatan dari orang yang lebih muda kepada ibu yang lebih tua. Saya pun kalau ketemu Bu Mega sama mencium tangannya. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, tim SAR gabungan berupaya melakukan pencarian terhadap seorang lansia berusia 60 tahun yang hilang di kawasan kaki Gunung Salak di Taman Sari, Bogor. Korban tersesat dan juga terpisah dari rekan lainnya saat trekking pada Minggu pagi. Pencarian terhadap seorang lansia yang hilang di lereng kaki Gunung Salak di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor pada Rabu pagi terus dilakukan. Dalam proses pencarian korban, tim SAR menyisir titik-titik lokasi yang dilalui korban. Seorang lansia bernama Ayom 60 tahun hilang bersama satu orang temannya saat trekking di kawasan Gunung Halimum Salak sejak Minggu pagi. Namun korban tersesat dan terpisah dari rekan korban yang bernama Karyo yang juga sempat tersesat. Namun kini berhasil turun mengikuti paralon air demi jalan pulang. Ya, jadi memang dari warga desa Taman Sari sekitar hari kemarin itu mereka pukul 8 itu dia ingin mencari keringat, ingin olahraga bersama rekannya. Ada 2 orang yang mana memang setelah mereka sudah sampai titik tertentu, ketika sudah makan siang di kaki gunung, dia turun. Dia berniat turun, namun pada perjalanan pulang dia sempat berpisah. Untuk satu orang korban yang tersesat itu sudah selamat, sudah sampai rumahnya, namun masih satu lagi yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Pencarian saat ini dari titik korban makan siang di atas itu sekitar radius pencarian 1,4 km seperti itu. Dan untuk pembagian tim kita sudah bagi 4 tim atau kami sebut 4 seru. Itu diantaranya ada 3 seru melakukan pencarian melewati jalan setapak dan SR,
Juga ada seru 4 yaitu melakukan pantauan udara menggunakan drone thermal. Untuk saat ini pencarian kami karena di gunung hutan, ketika memang visibility sudah nol, sudah tidak ada penerangan, ya kan, sudah atau cuaca buruk, biasanya kami lakukan pada sampai jam 5 sore. Dalam proses pencarian korban tersebut, tim SAR gabungan mengerahkan 70 orang dari Basarnas bersama BPBD Kabupaten Bogor dan TNI Polri hingga Damkar Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Sultoni, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, BPOM bangun kerjasama dengan 7 mitra strategis. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan 7 mitra strategis BPOM. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya Astacita Presiden Prabowo Subianto. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan penandatanganan kerjasama BPOM dengan 7 mitra strategis ini berkaitan dengan penyediaan obat-obat oleh BPJS Kesehatan, meningkatkan status MKM dalam proses registrasi, serta memaksimalkan peran koperasi desa dalam penyediaan apotik di desa-desa. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan tujuan tersebut, BPOM juga bekerja sama dengan asosiasi organisasi kemasyarakatan, salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia dan forum lainnya. Kepala BPOM berharap dengan adanya penandatanganan kerjasama ini, tujuan yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Apa yang kita mau capai dengan MOU seperti ini? Karena tentu ini punya keterkaitan langsung dengan Badan POM. Contoh yang paling konkret yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan. Kita tahu seluruh obat-obatan yang digunakan oleh para pasien di seluruh rumah sakit dan seluruh tingkatannya, mulai dari tingkat puskesmas atau klinik sampai kepada rumah sakit TPA, obat-obatan di situ yang bisa digunakan, bisa ditanggung oleh BPJS adalah yang telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu salah satu contohnya, tapi banyak poin-poinnya yang kita tadi diskusikan. Kemudian yang kedua, persoalan yang berhubungan dengan desa. Hubungannya dengan desa, kita tahu desa kita di seluruh Indonesia kan sangat banyak nih, hampir 80.000, 75.000 ya, seluruh Indonesia. Dan ada programnya Bapak Presiden yang disebut dengan Koperasi Desa Merah Putih. Dan itu dananya besar sekali. Saya dengarkan dari Pak Yandri, Menteri Desa, itu akan digelontorkan hampir 500 triliun setiap tahun. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Aldi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong peningkatan kelas produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dari berbagai program pembina ekonomi keluarga sejahtera atau MEKAR di Banyuwangi, Jawa Timur. Tentunya pemirsa, dalam kunjungan kerjanya, Gibran menekankan pentingnya inovasi dan juga pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan pasar. Selain bertemu langsung dengan para pelaku UMKM di lapangan RTH Maron, Banyuwangi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat dan kedisiplinan para ibu pelaku usaha. Gibran mengungkapkan kekagumannya atas kualitas produk yang dipamerkan, serta tingkat kredit macet atau NPL nasabah MEKAR di Banyuwangi yang sangat rendah, hanya 1,3%. Angka ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di daerah ini sangat bertanggung jawab dalam pengelolaan pinjaman. Cukup baik ya, packagingnya bagus, PIRT-nya terlampir di sini, ada logo halal, ada tanggal kadaluarsanya. Ini penting sekali ya ibu-ibu ya. Nah ini penting sekali, ini penting sekali. Saya ingin berterima kasih
pada seluruh ibu-ibu yang ada di sini, para nasabah, para penyuluh AO, semuanya yang ada di sini. Dukungan terhadap UMKM ini merupakan bagian dari pelaksanaan Asa Cita pemerintahan Prabowo Gibran, khususnya pada poin penguatan peran perempuan, serta membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Wakil Presiden berharap agar pemerintah daerah dan berbagai pihak terus bergotong royong dalam membina dan mendampingi UMKM, sehingga produk-produk lokal bisa semakin berkualitas dan berdaya saing global. Diproduksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sosok yang akan menjadi calon duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan tentunya Dasko mengatakan kandidat dubes nantinya akan menjalani proses uji kelayakan dan juga kepatutan atau fit and proper test bersama komisi terkait. Pemerintah disebut telah menyiapkan nama yang nantinya akan menjadi calon duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Pasalnya saat ini kursi duta besar Indonesia untuk Amerika mengalami kekosongan sehingga diperlukan untuk mengisi jabatan tersebut. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan nama yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah nantinya akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah itu calon dubes itu akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi 1. Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya sudah ditetapkan gitu ya? Namanya sudah di DPR, tetapi sudah diinformasikan, tetapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin ada kok yang dikirimkan namanya Saya belum tahu, nanti kita lihat. Dan kalau dari DPR ada kriteria yang khusus dubes AS ini seperti apa sih, karena perannya sangat strategis? Nah kan Anda tadi bilang bahwa karena peran strategis tentunya ada beberapa persyaratan-persyaratan penting yang nanti akan disampaikan oleh Komisi 1 pada saat fit and proper. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menggeledah rumah tersangka pengedar narkoba jenis sabu di Jalan Taman Pancing Timur, Gang Lembu Sora 2, Kota Denpasar, Bali. Dari rumah tersangka, pemirsa, jajaran BNNP Bali menemukan 2 buku yang diduga berisi catatan transaksi narkoba yang dikendalikan tersangka dari rumahnya. Inilah video amatir yang memperlihatkan saat tersangka HS diringkus jajaran BNNP Bali saat akan mengambil paket narkoba jenis sabu seberat hampir 1 kg di Jalan Badak Agung 14 pada awal Juni lalu. HS mengaku mengambil paket narkoba dalam jumlah cukup besar tersebut atas suruhan seseorang yang dipanggil bos. Dari hasil pengembangan, BNNP Bali melakukan penggeledahan di tempat tinggal tersangka HS di Jalan Taman Pancing Timur, Gang Lembu Sora 2, Denpasar, Bali. Rumah tersangka diduga disulap sebagai markas untuk melancarkan aksinya dalam mengedarkan narkotika dengan nama jaringan Spider-Man Reborn. Penggeledahan secara manual menyasar seluruh sudut ruangan rumah tersangka secara detail. Selain secara manual, petugas juga melibatkan anjing pelacak untuk mencari barang bukti narkoba lainnya yang kemungkinan masih disimpan tersangka. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan buku catatan milik tersangka yang diduga memiliki keterkaitan dengan transaksi peredaran gelap narkotika yang selama ini dikendalikan oleh tersangka. Yang menempel dari seseorang atas nama jadi yang bersangkutan hanya namanya bos saja. Terus kemudian dalam handphonenya itu Spider-Man Reborn. Seperti itu. Tapi sejauh ini memang kita belum menemukan siapa yang dimaksud bosnya itu. Kalau barang yang ditemukan saat penggeledahan berupa apa aja, Pak? Sabu. Yang di sini, yang barusan yang di. Oh, sekarang ini baru buku catatan. Itu juga apa itu? Kalau nanti ini kan masih baru, nanti kita kembangkan ya, apakah memang kalau ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan baru kita sita. Tapi buku ini mungkin dicurigai terkait hasil transaksi penjualan. Hasil penggeledahan di rumah tersangka HS selanjutnya akan kembali didalami penyidik untuk membongkar secara tuntas jaringan peredaran gelap narkotika Spider-Man Reborn, mulai dari yang memberi perintah sampai ke akar-akarnya, serta mengawal proses hukum agar tersangka dihukum seberat-beratnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan.
Seorang mahasiswa yang akan diwisuda digerebek oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi lantaran menjual ganja di kosan dan juga pelaku daerah Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku menjual ganja di lingkungan kampus untuk biaya sehari-hari dan juga biaya kuliah. Inilah detik-detik saat petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yang melakukan penggerebekan terhadap seorang pelaku penjual ganja kering di kosan pelaku kawasan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan sejumlah paket ganja kering siap edar dari tangan pelaku. Dari keterangan kepolisian, pelaku merupakan seorang mahasiswa yang akan diwisuda. Pelaku berinisial RP menjual ganja di lingkungan kampus di Kota Bandung. Dari hasil penjualannya digunakan untuk biaya sehari-hari dan biaya kuliah. Yang mana saudara MRP diamankan di daerah Melong atau Kota Cimahi terhadap kepemilikannya 685 gram ganja yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut baik terhadap keterangan tersangka maupun persesuaian dari keterangan saksi-saksi sekitar bahwa hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk biaya kuliah yang mana saat ini tersangka tinggal menunggu wisuda di salah satu universitas di Kota Bandung yang saat ini juga masih dilakukan pengembangan oleh Sat Narkoba Polres Cimahi terhadap peredaran di universitas tersebut. Berdasarkan pengakuan dan berdasarkan keterangan 1 bulan ini dia diamankan dari sekarang itu melakukan pengedaran. Tapi tentunya masih kita dalami karena baik dari keterangan tersangka dan yang lainnya juga jelas penjualan ini digunakan untuk kebutuhan baik jajannya di kuliah ataupun untuk kebutuhan kuliah itu sendiri. Total ada 680 gram ganja kering siap edar yang diamankan petugas dari tangan pelaku. Kini pria berusia 23 tahun ini harus mendekam di sel jeruji Polres Cimahi dan menghapus impian untuk diwisuda di kampus ternama di Kota Bandung. Dari Kota Cimahi, melaporkan. Kasus Melani, ibu yang viral di media sosial lantaran dianiaya oleh anak kandungnya menjadi sorotan Deddy Mulyadi. Dan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga menebus rumah yang digadai demi usaha pelaku. Ibu punya anaknya berapa? Itu aja. Anak tunggal loh, anak kesayangan pasti. Ya sayang memang. Dia anak kesayangan, anak tunggal. Inilah momen Deddy Mulyadi bertemu ibu yang dianiaya anaknya di Bekasi. Kasus Melani, ibu yang viral di media sosial lantaran dianiaya oleh anak kandungnya. Muhammad Ihsan, 23 tahun menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pertemuan dengan Deddy Mulyadi itu terjadi setelah kasus Melani dipukuli oleh anaknya viral di media sosial hingga ditangani kepolisian. Gubernur yang karib disapa KDM itu rupanya iba dengan nasib Melani yang bertubi-tubi dipukuli putranya hingga memar dan terluka. Guna mengobati kepiluan Melani, Deddy Mulyadi pun juga memberikan kejutan tak terduga untuk korban. Bertemu dengan ibu yang viral karena dianiaya anaknya, Deddy tampak sendu. Sembari tersenyum, Deddy pun mewawancarai singkat Melani. Terlihat raut sedih masih menghiasi wajah Melani usai penganiayaan. Di satu sisi Melani pilu karena dipukuli putranya, tapi di sisi lain, ia juga sedih lantaran sang putra dipenjara. Deddy meminta agar Melani segera diperiksa di rumah sakit, sebab usai penganiayaan terjadi, Melani menduga mengalami luka dalam di bagian kepala. Doain ibunya sehat karena mengalami pemukulan di kepala. Hari ini akan segera dibawa ke rumah sakit untuk di CT scan. Dan ada sebenarnya peristiwa yang terjadi dalam peristiwa ini, yaitu ternyata rumah bapaknya dalam pengawasan bank yang akan dilelang. Yang akan dilelang karena dulu pernah dijaminkan ke bank untuk pinjaman modal usaha putranya dan tidak terbayar karena usahanya tidak berjalan. Dan insya Allah pada BNI mana Pak? BNI Kota itu tulisannya. BNI Kota Jakarta Pusat. Utara. Oh, Jakarta Utara. Oh, pinjamnya BNI Jakarta Utara. Mungkin ya, saya ya. hafal banget. Okay. Dulu pertama rumah itu akan saya beli. Itu kan saya beli dan selanjutnya ditinggali oleh bapak dan ibu sampai kapanpun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Dalam Negeri memastikan isi materi keseluruhan yang diarahkan di retreat gelombang 2 sama dengan pelaksanaan retreat sebelumnya. Retreat ini juga menjadi momentum penting bagi tiap kepala daerah guna mengevaluasi sejumlah program di masing-masing daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri memastikan keseluruhan isi materi retreat kepala daerah gelombang kedua ini sama dengan edisi retreat sebelumnya. Dirinya mengatakan materi mengenai tugas pokok dari kepala daerah, pemberantasan korupsi hingga wawasan kebangsaan akan diarahkan melalui Lembaga Ketahanan Nasional nantinya. Adapun Bima turut menegaskan pelaksanaan retreat kali ini akan menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi sejumlah program prioritas Presiden Prabowo melalui mekanisme teknis yang telah berlangsung di masing-masing daerah. 100% sama materi dan substansinya. 1 tentang tugas pokok dari kepala daerah, 2 tentang program prioritas seperti Astacita, dan 3 tentang pemberantasan korupsi serta wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Lemhanas. Materinya sama, tapi begini. Karena waktu itu kan belum berjalan program prioritas, MBG dan lain-lain. Nah, sekarang kan sudah berjalan. Nah, momen ini dimanfaatkan juga untuk sama-sama mengevaluasi. Ya, mungkin sekarang sudah ada feedback dari daerah terkait dengan program prioritas, baik Kopdes, MBG dan lain-lain. Jadi ini momentum yang sangat baik untuk melakukan dialog, sama-sama mengevaluasi penerapannya di lapangan seperti apa. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional TB Aceh Hasan Sajili ini mengingatkan kepala daerah untuk pentingnya memiliki kewaspadaan yang nasional di tengah jalan dinamika geopolitik global. Hal itu disampaikan Aceh Hasan saat menghadiri kegiatan pembukaan retreat kepala daerah dan juga wakil kepala daerah gelombang kedua di IPDN Jatinangor. Materi yang disampaikannya kepada peserta retreat gelombang 2 sebanyak 86 kepala daerah, di mana saat ini para pemimpin harus lebih menekankan pada situasi geopolitik global dan dampaknya terhadap ketahanan nasional serta kondisi di daerah. Gubernur Lemhanas menilai materi ini sangat penting karena tidak ada kebijakan termasuk di daerah yang tidak terdampak oleh situasi geopolitik global. Beberapa dinamika isu global yang penting diperhatikan oleh para kepala daerah, seperti kenaikan tarif resiprokal yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemahaman ini perlu dimiliki kepala daerah agar dapat menyusun kebijakan secara tepat. Salah satunya dengan memperhatikan Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan efisiensi anggaran. Ini penting disampaikan kepada para kepala daerah yang melakukan retreat gelombang kedua. Karena kita tahu bahwa tidak ada kebijakan, termasuk kebijakan daerah yang tidak terdampak dari situasi geopolitik global saat ini. Sebagaimana kita tahu bahwa beberapa isu global seperti misalnya kenaikan tarif resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden Trump yang sampai saat ini masih menjadi bahan negosiasi, itu sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap misalnya beberapa industri di kita, terutama misalnya soal industri garment, industri tekstil, industri kayu dan lain sebagainya. Tentu ini perlu diantisipasi. Dalam kesempatan itu, Aceh Hasan juga menyampaikan isu terbaru terkait perang antara Iran dan Israel yang saat ini menarik beberapa negara untuk terlibat. Kondisi ini akan berdampak terhadap situasi global, salah satunya terhadap harga minyak. Hal ini disebabkan sikap Iran yang mengancam akan menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi pasokan minyak dunia. Aceh menekankan kepada peserta retreat pentingnya terus memperkuat kemampuan ekonomi dalam negeri. Bila kemampuan tersebut dimiliki, maka Indonesia diyakini dapat melewati dinamika situasi global dengan baik. Untuk itu, upaya mendorong Indonesia menjadi negara maju pada 2045, langkah penting terlebih saat ini di Indonesia tengah mengalami bonus demografi, yang merupakan modal dalam memperkuat ketahanan nasional. Dari Kabupaten Sumedang, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga dari berbagai suku senusantara melakukan upacara adat ngertakeun Bumi Lamba di Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu, Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Senin pagi. Ritual adat tahunan ini bertujuan untuk menjaga dan juga melestarikan alam di Tanah Pasundan. Ribuan warga tumpah ruah di Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin pagi. Tak hanya suku Sunda, upacara adat ngertakeun Bumi Lamba ini juga dihadiri oleh sejumlah suku, mulai dari suku Bali, Dayak, Baduy, hingga Panglima Jila. Upacara adat tahunan ini bertujuan untuk terlibat aktif dalam menjaga dan melestarikan alam, khususnya alam Tanah Pasundan, yang sudah mulai rusak oleh pembangunan wisata maupun perumahan.
Menurut Ketua Pelaksana Ramean Radite Wiranata Kusuma mengatakan memohon keselamatan dan kedamaian kepada Tuhan, serta mendorong spirit pelestarian terutama kepada generasi muda, membangun kesadaran bersama bahwa kelestarian alam harus kita jaga, yang diamanatkan leluhur dalam ngertakeun Bumi Lamba. Bumi Lamba ini, sesuai apa yang diamanatkan oleh leluhur, itu adalah, ini paket orang ngertakeun Bumi Lamba. Adalah tugas manusia, mensejahterakan bumi alam atau menjaga keseimbangan alam. Ini yang menjadi tujuan kita karena upacara ini adalah sebuah upaya yang mendekati kepada cara yang sesungguhnya. Makanya tadi simbolis dari aktualisasi dari upacara ngertakeun Bumi Lamba ini, selain kita mengaturkan doa, memohon keselamatan dan kedamaian kepada Tuhan, kami juga tadi kan bagaimana spirit pelestarian itu bisa kita tebar, terutama ke generasi muda, untuk membangun kesadaran bersama bahwa lingkungan alam harus kita jaga, dan itu adalah apa yang diamanatkan oleh leluhur tentang pelestarian. Sementara itu, tokoh suku Dayak mengatakan upacara adat ngartekeun Bumi Lamba menjadi wahana untuk menyatukan budaya yang ada di Nusantara. Adalah suatu wadah adat yang menyatukan budaya-budaya Nusantara yang digabungkan di ngartakeun Bumi Lamba, supaya negara ini tetap damai, tentram, dan sejahtera tentunya. Pesan-pesan adalah jaga alam itu sendiri. Alam tidak butuh manusia, manusia butuh alam. Diharapkan dengan upacara adat ini, generasi muda memiliki andil untuk meningkatkan kerusakan alam yang terlihat semakin masif, serta terus berupaya untuk menjaga dan melestarikan alam Tanah Pasundan. Dari Kabupaten Bandung Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Mengoleksi tanaman hias berbanderol selangit mungkin sudah biasa. Namun apa jadinya bila kolektor tanaman hias bukan hanya mengoleksi tanaman langka, tapi juga beralih menjadi petani yang berhasil menciptakan sejumlah tanaman hias spesies baru. Dan tentunya pemirsa, salah satu yang sedang booming di kalangan kolektor tanaman hias adalah tanaman hias sirga, singkatan dari Anthurium siri dan kuping gajah, atau yang memiliki nama latin Anthurium cristallino. Mengoleksi dan merawat tanaman hias merupakan hobi yang telah ditekuni Immanuel Franz Supriyanto sejak puluhan tahun lalu. Immanuel Franz awalnya mengoleksi tanaman hias agar sirkulasi udara di rumahnya lebih sehat. Tidak tanggung-tanggung, harga tanaman hias yang dikoleksinya mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah di pasaran. Namun sejak 2 tahun terakhir, pria parubaya ini bukan saja mengoleksi puluhan tanaman hias dengan bentuk unik dan langka, tapi juga beralih profesi menjadi petani dengan bereksperimen membudidayakan tanaman hias jenis baru melalui persilangan sejumlah jenis tanaman di greenhouse miliknya di kawasan Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali. Proses persilangan dipelajari secara otodidak dilakukan dengan menyatukan serbuk sari dan lendir tanaman. Hanya saja tingkat keberhasilannya yang rendah membuat tidak semua persilangan bisa berhasil. Dari satu tangkai yang disilangkan akan menghasilkan 10 tanaman baru, hanya saja dari 10 tanaman tersebut tidak semuanya bisa berkembang. Dari persilangan itulah berhasil didapatkan sejumlah jenis tanaman hias baru yang salah satunya dinamakan sirga, singkatan dari Anthurium siri dan kuping gajah, atau yang memiliki nama latin Anthurium cristallinum. Tanaman hias sirga memiliki bentuk unik, yaitu tampilan daun batang dan pohonnya yang jauh lebih besar dan berkarakter yang kuat. Ukuran daun sirga yang berwarna hijau tua bahkan bisa mencapai panjang 75 cm dengan lebar sekitar 40 cm. Dari ratusan tanaman sirga yang telah dibudidayakan, puluhan tanaman bahkan telah laku terjual ke berbagai kolektor tanaman hias di Bali maupun berbagai kota di Pulau Jawa. Untuk satu tanaman sirga berukuran mini dijual dari kisaran harga Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Sementara yang berukuran sedang hingga dewasa dibanderol dengan harga kisaran 5 juta hingga puluhan juta rupiah. Jenisnya ya, untuk jenisnya ya kira-kira ada 10-an lah, 10 jenis. Apa aja itu diantaranya? Yang silangkan kuping gajah dengan Anthurium siri, kemudian persilangan Anthurium siri dengan kuping gajah ini namanya sirga, sirga disilangkan lagi dengan hokeri. Kemudian silangan antara dorayaki dengan hokeri, silangan antara
Garuda dengan gelombang cinta variegata, jadi macam-macam. Boomingnya tanaman hias jenis sirga lantaran perawatannya yang mudah serta daunnya yang cepat besar. Saat ini Immanuel Frans Supriyanto masih terus bereksperimen dengan mencoba menyilangkan tanaman sirga dengan Anthurium hockeri, sehingga kembali menghasilkan tanaman hias jenis baru. Selain itu juga dicoba persilangan jenis tanaman lainnya seperti Anthurium polydactylum disilangkan dengan Anthurium hockeri serta menyilangkan Philodendron dengan tanaman lain. Meski telah berhasil menciptakan tanaman hias spesies baru seperti sirga, Immanuel Frans Supriyanto mengaku belum berniat mengajukan hak paten dari temuannya. Karakter daunnya sangat bagus, sebentuk opal yang mengikuti silangan Anthurium sirih sama kuping gajah magnificum. Ini apa sih keistimewaannya nih Pak? Keistimewaannya ini karena tanaman langka sekali. Ini hasil dari silangan. Artinya masih jarang ditemui gitu Pak ya? Masih jarang. Sudah banyak Bapak ini Pak mengoleksi seperti ini Pak? Ini untuk silangan baru satu ini aja. Artinya nih di tempat lain belum bisa ditemui Pak ya? Belum ditemui di tempat lain. Keberadaan tanaman hias selain mempercantik halaman juga bisa memberikan ketenangan, kesejukan, dan kesegaran seisi rumah. Selain itu, keberadaan tanaman hias juga dapat mendamaikan hati dan pikiran serta menurunkan mood swing para kolektornya. Dari Bali, Bagus Raditya, Tempo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.